Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi begini sayang, Ibu Yui mendapatkan info kalau akan digelar cerdas cermat tingkat provinsi untuk mewakili provinsi kita ke nasional nantinya. Jadi seleksinya akan dilaksanakan sekitar 2 hari ke depan. Jadinya ini benar-benar mendadak dan Ibu Yui sudah mendapatkan info siapa-siapa saja yang mewakili sekolah kita ya. Lomba cerdas cermat, Bu. Kenapa rasa-rasanya sangat mendadak, Bu? Biasanya kalau ada lomba itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah diinfokan. Kenapa ini mendadak, Bu? Karena lagi mood aja kali sayang. Panitianya lagi mood aja. Jadinya digelar lomba secepat mungkin. Oh, lagi mood ya, Bu. Lagi mood aja, teman-teman. Kalau panitianya bad mood, lombanya tidak digelar. Oke, untuk yang Ibu sebutkan namanya silakan berdiri ya. Yang pertama Tabe. Saya, Bu. Oke. Kemudian yang kedua Rampe. Kemudian yang ketiga Koci. Saya, Bu. Wah, Ibu sangat takjub. Ternyata ketiga bocil pelenggar ini, ketiga bocil aktif ini sangat pintar juga ya. 3 bersahabat, 3 peringkat utama. Bagus. Kalau begitu, kalian bertiga akan mewakili sekolah kita untuk lomba cerdas cermat ya sayang. Tapi, Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya sayang, mau nanya apa? Kenapa lomba cerdas cermat ini dikatakan cerdas cermat, Bu? Kenapa tidak cerdas bengek? Kenapa? Bengek. Cerdas bengek. Ya karena cerdas cermat sayang, maksudnya ini kan untuk lomba siswa sayang, siswa-siswa cerdas dan siswa-siswa cermat dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan saat lomba nanti. Jadi siswanya harus yang cerdas dan cermat, harus secepat mungkin menjawabnya seperti itu, menguasai ilmu-ilmu yang dijadikan bahan perlombaan begitu sayang. Jadi kalau cerdas bengek itu tidak nyambung sayang, iya, tidak nyambung. Kalau bengek bagong ya agak nyambung dikit sih, tapi kan tidak seperti itu sayang ya. Tidak ada lomba bengek bagong, nggak ada, hanya ada cerdas cermat. Iya, begitu sayang. Tapi Bu, saya mau bertanya. Iya, apalagi sayang? Kenapa perlombaan bengek bagong itu tidak direalisasikan? Jadi kita buat perlombaan, Bu, namanya bengek bagong. Nah, nanti untuk hadiahnya disponsori oleh perusahaanku, Bu. Ada sekitar 9.800 perusahaan yang siap menjadi sponsor. Tidak perlu sayang, sepertinya. Tidak perlu sayang, iya. Kita tidak perlu membuat lomba bengek bagong itu dengan sponsor-sponsor yang sangat banyak itu, karena untuk apa juga sayangnya kan? Bengek dan bagong itu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari bersama sahabat-sahabat aja. Tidak perlu diperlombakan, karena kalau diperlombakan kalian akan juara umum tentunya. Tidak perlu ya sayang, tidak perlu ada lomba bengek bagong, tidak perlu. Langsung labrak aja sayang, langsung labrak, porak-porandakan meja jurinya, langsung labrak. Tentunya itu tidak akan terjadi sih, karena Ibu yakin dan percaya juri-juri dan semua tim penilai yang ada di lomba itu selalu berlaku adil, seperti itu ya. Tapi, Bu, bagaimana kalau ada sekolah lain yang mengata-ngatai kita? Saya sering ikut lomba, Bu, dan sekolah-sekolah lain seperti mengata-ngatai begitu, Bu. Kata-katai balik aja sayang, kata-katai juga ya, gak apa-apa. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita adalah siswa yang santun, siswa yang baik. Tidak hanya membawa nama diri sendiri, tapi juga membawa nama sekolah. Jadi sebisa mungkin jangan melakukan itu duluan ya sayang. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau dia melakukannya duluan, kata-katai balik juga. Ya kayak
gitu. Gitu sih sayang. Jadi itu tidak usah ada pertanyaan-pertanyaan lagi karena sebetulnya ibu juga capek banget sih. Tapi nggak apa-apa. Kita akan mempersiapkan lomba kalian mulai dari hari ini ya. Jadi bersiap-siap sayang-sayangku, anak-anakku ya. Baik, Bu Yuli. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Lomba Cerdas Cermat tingkat SD ini. Dan inilah dia grup A. Yeay, semangat sayang, semangat ya. Dan inilah dia grup B. Jadi langsung saja ke perlombaannya. Dipersiapkan mental dan juga pendengarannya dengan baik, karena saya akan membacakan soalnya. Soal pertama, mata uang Indonesia adalah... Rupiah. Bagaimana Dewan Juri? 10. Lagi sayang, gas terus. Soal selanjutnya, kumpulan dari beberapa dusun disebut... Desa. Bagaimana Dewan Juri? Ya, 10. Pokoknya digas terus sayang, digas terus sampai gasnya bam. Maksudnya kita dikala berturut-turut. Tapi Soal selanjutnya, singkatan dari PAUD adalah... Pendidikan anak usia dini. Bagaimana Dewan Juri? -5. kok dapat minus? Jawabannya kan sudah benar. Tadi saya mendengar pendidikan anak usia dingin. Dan itu kurang tepat, bukan dingin. Saya tidak bilang dingin, saya bilang dini. Makanya ya, diperhatikan artikulasinya ketika menjawab. Kurang artikulasi bagaimana sih Bu? Jelas-jelas murid saya berkata dini bukan dingin dan semua orang di sini mendengarnya. Tapi saya mendengarnya dingin, Bu. Mohon maaf, keputusan juri adalah mutlak. Saya mendengar dingin dan saya berhak memberi nilai -5. Artikulasinya memang kurang jelas tadi siswanya Ibu. Dingin. Ibunya kali yang kedinginan. Kalau mau kepanasan ke neraka jahanam aja Bu. Saya sekedar mengingatkan kalau keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat ya. Untuk kelompok ini silakan menjawab. Pendidikan anak usia dini. Bagaimana Dewan Juri? Nilai 10. Nilai 10. Soal berikutnya. Ada berapa helai bulu pada leher burung Garuda Pancasila? Bagaimana Dewan Juri? -5. Oh, minus lagi. Loh. Tunggu sebentar. Itu kan sudah benar Bu tadi jawabannya. Kenapa diminusin lagi Bu? Ya, alasannya tetap sama. Saya tadi tidak mendengar alasan yang tepat karena artikulasinya kurang jelas. Bu, ini cerdas cermat ya Bu. Bukan mengajari balita bagaimana cara berbicara pertama kalinya Bu. Artikulasi yang mana sih Bu yang kurang jelas? Sejelas itu loh Bu. Sejelas itu. Seriously, sejelas itu. Makanya Bu, kalau murid saya menjawab, murid saya menjelaskan, kupingnya dipasang Bu. Jangan dagunya saja yang dipanjangin Bu. Kupingnya juga tolong. Mohon maaf. Ini merugikan siswa saya. Bu, mohon maaf, Ibu hanya guru pendamping ya. Seluruh keputusan di lomba ini mengenai nilai itu bergantung pada juri. Juri selalu memberikan poin secara adil dan itu bersifat mutlak. Jadi Ibu tidak bisa memprotes seperti itu. Makanya ya, di sini ditekankan, anak-anak sekalian kalau menjawab tolong artikulasinya yang jelas. Kalau artikulasinya tidak jelas, juri juga tidak dapat mendengar apa yang kalian katakan. Dan kalau juri tidak mendengar apa yang kalian katakan, ya kami berhak memberikan nilai minus. Seperti itu simpelnya. Makanya itu artikulasinya diperjelas. Ya, grup di sini silakan menjawab. 45 helai. Nilai 10. Tadi Adek tidak mendengar penjelasan saya. Artikulasi Adek kurang loh tadi. Saya tidak mendengar artikulasi yang baik. Nah, that's the point sayang. Sayang sampai bagus banget sayang. Gitu Bu. Benar Bu.
Bagaimana ibu bisa tidak mendengar 45 helai yang hanya secuil itu, sedangkan ibu bisa mendengar seluruh kalimat yang diucapkan oleh siswa saya tadi? Bagaimana bisa, Bu? Ya, mungkin memang artikulasinya yang kurang, dan kalau adik-adik mendengarnya seperti itu, mungkin perasaan adik-adik aja kali ya. Adik-adik aja. Jangan sampai saya panggil Naruto langsung dari Jepang untuk mencukur bulu hidung kamu ya. Gak ada yang perasaan-perasaan di sini, semuanya memang mendengar seperti itu. Sekedar pengingat saja, kalau juri yang dipilih di lomba ini adalah juri-juri yang kompeten. Semua kompeten di bidangnya. Jadi ketika nilai juri diberikan itu adalah hak dan juga keputusan yang mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Ini tidak bisa diganggu gugat ya, ini hak juri memberikan nilai. Ingat, artikulasi harus bagus, artikulasinya harus jelas, seperti kelompok yang satu ini. Ingin ku jambak dagunya, andai aku nggak pakai baju guru. Soal berikutnya, ada berapa agama yang resmi diakui di Indonesia dan jelaskan. Secara umum ada 6 agama yang diakui di Indonesia. 1 Islam, 2 Kristen Protestan, 3 Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban -5. Oh, minus lagi. Loh, tunggu sebentar Dewan Juri, tunggu sebentar. Itu kenapa lagi? Kenapa nilainya minus padahal jawabannya udah sedetail itu? Ya karena jawabannya kurang lengkap. Itu tadi tidak lengkap loh jawabannya. Saya berhak memberi -5. Kurang lengkap, Bapak Pucat, mohon maaf. Udah lengkap banget jawabannya, udah pas banget Pak. Nggak kurang, nggak lebih. Apanya yang nggak lengkap? Mending sekarang Bapak pergi minum suplemen penambah darah dulu deh Pak. Bapak pucat banget, kayaknya Bapak gara-gara itu deh nggak ngedengar suara dari murid saya. Langsung grup sebelahnya, silakan menjawab. Secara umum ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Poin 10, jawaban tepat. Mohon maaf, tapi teman saya tadi menyebutkan persis dan hanya sebutkan tim sebelah. Kenapa teman saya mendapatkan nilai minus, terus mereka dapat nilai 10, padahal mereka cuma mencontek apa yang teman saya katakan. Tidak, saya tidak merasa seperti itu. Jawaban teman ada tadi kurang lengkap. Yang jawabannya grup ini sangat lengkap. Bapak Pucat yang botak, mohon maaf. Itu persis banget yang diucapin oleh murid saya. Tapi mereka dapat poin. Pak, ini udah menjurus ke arah yang tidak adil loh Pak. Serius. Tadi Hindu tidak disebut sama muridnya Ibu. Tidak disebut. Ada Pak, ada saya sebutkan. Kalau Bapak tidak percaya silahkan tanya ke penonton sebagai saksinya. Penonton pasti dengar apa yang saya katakan. Semua lengkap Pak, semua saya sebutkan. Oh ya? Ada ya? Ada ya? Ya. Ini berarti karena artikulasinya lagi yang tidak bagus. Artikulasinya yang kurang jelas. Makanya itu artikulasi diperjelas ya nak. Diperjelas supaya kami semua bisa mendengar. Ini mohon maaf, telinga Dewan Juri di sini pada kenapa sih? Penuh tai sapi atau tai telinga? Kenapa tersumbat semua sih telinganya? Artikulasi mulu yang dipermasalahkan. Ini cerdas cermat loh bapak-bapak ibu-ibu. Siswa loh yang tampil, bukan Lesti, bukan Liodra. Bukan, ini bukan les vokal. Oke, itu adalah keputusan yang paling mutlak untuk babak pertama ini. Tidak dapat diganggu gugat karena juri-jurinya sangat kompeten. Sekali lagi, jika ada kesalahan dan adik merasa tidak seperti itu, ya itu perasaan adik aja kali ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Siapa presiden pertama Indonesia? -5. Anak-anak sekalian, tutup mata kalian. Ini bentuk penyerangan loh. Saya panggilkan security ya. Ada masalah ya dengan telinganya?
Yang satu dagunya doang yang dipanjangin, tapi akalnya enggak. Yang satu botaknya doang yang bersinar, tapi pikirannya enggak. MC-nya juga nih. Mending mic dan sound systemnya kamu telan mentah-mentah sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau mengadakan lomba tapi di dalamnya ada kecurangan, mending gak usah ngadain lomba. Langsung tunjuk aja orang yang mau ditunjuk. Gak usah melibatkan orang lain. Anak-anak murid saya kesini dengan tenaga, pikiran, dan mengorbankan waktunya. Kalau hanya untuk menjadi saksi kecurangan kalian yang telinganya karatan ini, mending gak usah deh, gak worth it, serius, bintang 1. Ya, terus memangnya kamu bisa apa? Di sini keputusan yang paling mutlak adalah keputusan dewan juri. Dan kami punya hak itu. Kamu hanya sebagai guru pendamping, gak bisa apa-apa. Kamu bisa apa coba? Bisa apa? Hah? Bisa apa? Aku bisa apa? Oke. Ini yang aku bisa. Sayang-sayangku semua, buka matanya, kita kembali ke sekolah ya. Tinggalkan perlombaan tidak worth it ini. Ayo sayang.